Assalamualaikum, murid pembelajar. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Sementara alat pemenuhnya yaitu sumber dayanya sangat terbatas. Materi pembahasan ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Di antaranya yaitu 1. Pengertian ilmu ekonomi. Inti materi disebutkan, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, rumah tangga, dan nomos, peraturan. Secara sederhana, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan sumber daya yang terbatas langka, pembagian ilmu ekonomi. Ada beberapa cara membagi ilmu ekonomi. Antara lain, menurut Rona Cefri, terbagi menjadi 2, yaitu pertama, ilmu ekonomi positif, mempelajari fakta atau kejadian ekonomi apa adanya atau nyata. Contohnya, menganalisis penyebab harga beras naik. Kedua, ilmu ekonomi normatif, mempelajari apa yang seharusnya terjadi dengan melibatkan pendapat atau nilai moral. Contohnya, pemerintah seharusnya menghapus MBG dan diganti dengan sekolah gratis tepat sasaran, menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan harga, dan lain-lain, agar rakyat tidak menderita. Sedangkan menurut Stonier dan Haga, yaitu terbagi menjadi 3. 1. Ilmu ekonomi deskriptif, yaitu menggambarkan fakta data ekonomi. Contohnya, berita di TV menyatakan harga cabai hari ini naik menjadi Rp40.000 per kg, hanya menyebutkan fakta harga. 2. Ilmu ekonomi teori, yaitu menganalisis hubungan sabab akibat, dibagi lagi menjadi ekonomi mikro, perilaku individu atau perusahaan, dan ekonomi makro, perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi mikro tentang perilaku individu atau perusahaan, contoh harga sepatu sekolah. Ekonomi makro tentang perekonomian secara keseluruhan, contoh inflasi nasional. Contohnya analisis harga cabai naik karena musim hujan menyebabkan panen gagal, menjelaskan penyebabnya. Next. 3. Ilmu ekonomi terapan, yaitu penerapan teori untuk memecahkan masalah praktis, misal membuat kebijakan. Contoh kehidupan sehari-hari, kamu memiliki uang jajan Rp10.000. Kamu ingin membeli makanan seharga Rp8.000 dan buku seharga Rp5.000. Karena uang terbatas Rp10.000, kamu harus memilih mana yang lebih penting untuk dibeli terlebih dahulu. Berikutnya, kita akan membahas materi kedua, yaitu kelangkaan dan kebutuhan. Inti materinya, kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya atau alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Penyebab kelangkaan: 1. Perbedaan letak geografis menyebabkan sumber daya tidak tersebar secara merata. 2. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan bertambah, namun produksi kalah cepat atau lambat. 3. Kemampuan produksi barang atau jasa terbatas. 4. Perkembangan teknologi yang kurang merata atau lambat. 5. Bencana alam. Macam-macam kebutuhan. 1. Berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer makan atau minum, kebutuhan sekunder seperti sepatu atau sandal, dan lain-lain. Kebutuhan tersier seperti mobil mewah. 2. Berdasarkan waktu, yaitu waktu sekarang seperti makan obat di saat sakit. Waktu akan datang adalah tabungan saat keadaan tidak terduga, contohnya biaya kecelakaan. 3. Berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani seperti olahraga, kebutuhan rohani adalah beribadah. Berdasarkan subjeknya, seperti individu membutuhkan seragam sekolah, sosial atau kelompok membutuhkan jalan raya, rumah sakit. 4. Berdasarkan alat pemuas kebutuhan, terdiri dari benda ekonomi, benda ekonomi, benda kebutuhan yang jumlahnya terbatas dan butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya, beras, baju, dan lain-lain. Benda bebas, benda kebutuhan yang jumlahnya melimpah dan gratis. Contohnya, udara, sinar matahari, air laut, dan lain-lain. Contoh kehidupan sehari-hari. Di suatu daerah terjadi kekeringan panjang, akibatnya air bersih menjadi sulit didapat langka. Warga harus antre atau membeli air dengan harga mahal. Ini contoh kelangkaan akibat bencana alam. Contoh kebutuhan primer, kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi seperti makanan, minuman, dan lain-lain.
Pembahasan ketiga, biaya peluang opportunity cost, inti materi. Biaya peluang adalah kerugian atau nilai yang dikorbankan ketika kita memilih satu alternatif dan melepas alternatif lain. Contohnya, kamu punya uang Rp50.000, kamu bingung antara membeli buku pelajaran atau membeli voucher game. Jika kamu memilih membeli buku pelajaran, maka biaya peluangnya adalah voucher game yang tidak jadi kamu beli. Kamu mengorbankan keinginan bermain game demi kebutuhan belajar. Prinsip ekonomi. Memilih dengan pertimbangan yang matang agar mendapat manfaat maksimal dengan pengorbanan minimal. Caranya adalah dengan menyusun skala prioritas, mengurutkan kebutuhan dari yang paling penting hingga kurang penting. Contohnya, membeli beras jauh lebih penting daripada membeli tas. Macam motif ekonomi. 1. Motif intrinsik. Melakukan kegiatan demi kegiatan itu sendiri. Contohnya, seseorang berjualan benda antik karena senang terhadap benda antik. 2. Motif ekstrinsik. Melakukan kegiatan demi hasil atau imbalan. Contohnya, kita bekerja karena mengharapkan gaji. Demikianlah materi ini disampaikan. Semoga ringkasan materi tadi membantu kalian memahami konsep dasar ilmu ekonomi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selamat belajar.